Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Rohmatunisa, NIM akhir 195, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Strategi MI Muhammadiyah 5 Palirangan dalam Pembelajaran di Tengah Pandemi COVID-19. Berikut sistematika yang ada. Yang pertama yaitu abstrak. Tujuan karya ilmiah ini untuk mendeskripsikan strategi yang diterapkan di sekolah MI Muhammadiyah 5 Palirangan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Karya ilmiah ini meninjau berbagai macam aspek antara lain sejarah sekolah, strategi pembelajaran, deskripsi kemajuan pendidikan, dan problem-problem pendidikan sekolah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara dengan guru MI Muhammadiyah 5 Palirangan, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian di MI Muhammadiyah 5 Palirangan, hanya menerapkan beberapa waktu dalam kegiatan belajar mengajar secara online atau daring. Setelah itu, proses belajar mengajar dilakukan seperti biasa, yaitu secara tatap muka. Dampak yang muncul karena pandemi COVID-19 bagi pendidikan membuat sistem dan kurikulum berubah. Kurikulum lebih dipersingkat sekaligus tidak memberatkan siswa. Yang kedua yaitu pendahuluan. Di tengah pandemi yang terus melaju, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak berdampak buruk bagi pendidik, terutama bagi pendidikan Muhammadiyah. Di sekolah MI Muhammadiyah 5 Palirangan, menerapkan pembelajaran secara daring atau online. Para guru, siswa, dan orang tua dituntut untuk bisa menghadapi proses pembelajaran yang efektif dan aktif walaupun dilaksanakan secara daring atau dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Strategi yang digunakan oleh guru di sekolah MI Muhammadiyah 5 Palirangan selama pandemi COVID-19 yaitu para guru memberikan materi pembelajaran dalam jaringan dan guru terus memantau dalam proses pembelajaran dengan cara mendatangi ke rumah para siswa. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh, serta melaporkan pandangan informasi terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi dalam lingkungan alami. Pendekatan kualitatif juga bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun triangulasi yang dapat dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Penggunaan metode kualitatif ini dimaksud untuk memperoleh gambaran mengenai strategi MI Muhammadiyah 5 Palirangan dalam pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam pembaharu memiliki banyak amal usaha baik dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, sekolah Muhammadiyah yang bergabung di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah tersebut memiliki misi mulia, yaitu untuk menghasilkan siswa yang berakhlakul karimah, cerdas dan terampil dengan mengedepankan kualitas kemandirian dalam menghadapi tantangan-tantangan dan berjiwa amar ma'ruf nahi mungkar. Strategi yang digunakan guru di sekolah MI Muhammadiyah 5 Palirangan yaitu selama pandemi COVID-19, para guru memberikan materi pembelajaran dalam jaringan dengan menggunakan media grup WhatsApp dan guru terus memantau dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga berkunjung ke rumah siswa jika ada kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Sekolah MI Muhammadiyah 5 Palirangan dalam proses pembelajaran menggunakan pertemuan secara tatap muka karena banyak sisi positifnya dibandingkan dengan sisi negatifnya.
maka sekolah dilakukan secara tatap muka kembali. Adapun strategi yang dilakukan oleh para guru yaitu satu, memberikan materi pembelajaran dalam jaringan dan guru harus tetap memantau dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu para guru memberikan materi melalui media, yaitu dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp, dan proses tersebut dilakukan agar siswa lebih mudah untuk mengakses materi dan lebih mudah untuk melakukan tanya jawab kepada gurunya. Yang ketiga yaitu para guru juga berkunjung ke rumah siswa jika ada siswa yang kesulitan dalam pembelajaran. Contohnya kesulitan yaitu dikarenakan tidak memiliki media handphone untuk bisa mengikuti pelajaran tersebut. Yang keempat yaitu para pihak sekolah MI Muhammadiyah 5 Palirangan juga bekerjasama dengan orang tua siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai strategi MI Muhammadiyah 5 Palirangan dalam pembelajaran di tengah pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara online dan hanya bertahan selama beberapa waktu. Strategi yang digunakan MI Muhammadiyah 5 Palirangan dalam pandemi COVID-19 ini menggunakan media WhatsApp melalui chat group, dan para guru berkunjung ke rumah peserta didik apabila ada kesulitan dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan para wali siswa banyak mengeluh dikarenakan ada beberapa jumlah dari mereka yang merasa keberatan apabila peserta didik belajar melalui online. Selain kendala tersebut, ada keluhan lain yaitu bahwasannya pembelajaran yang dilakukan secara online, materi yang diberikan sangat sulit untuk diterima oleh para siswa. Selanjutnya yaitu ucapan terima kasih. Yang pertama, kepada Allah SWT atas limpahan dan hidayahnya sehingga saya dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan artikel ilmiah. Yang kedua yaitu kepada Ibu Trilinggawati selaku Ketua Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan koreksinya selama penyusunan dan penulisan artikel ilmiah. Yang ketiga yaitu semua pihak yang telah membantu dan mendukung demi keberhasilan menyelesaikan artikel ilmiah. Terakhir yaitu referensi. Berikut merupakan referensi yang saya buat dalam pembuatan artikel ilmiah. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.